Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Aisyah Yuldira Adha Azizah. Saya dengan NIM akhir 397. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Nah, untuk pembukanya saya akan mengawali pemidanaan sering sekali dipahami secara eksplisit, yaitu sebagai bentuk pembalasan negara terhadap pelaku tindak pidana. Nah, penjara ini selalu dipersepsikan hanya sebagai tempat untuk menghukum dan mencabut kebebasan seseorang sebagai akibat dari perbuatannya. Akan tetapi, seiring perkembangan pemikiran hukum pidana modern atau pandangan tersebut mulai bergeser, yaitu di mana pemidanaan tidak lagi semata-mata bertujuan untuk memberi penderitaan, melainkan diarahkan untuk memperbaiki pelaku dan melindungi masyarakat. Nah, dalam konteks inilah konsep sistem permasyarakatan menjadi sangat penting untuk dipahami. Lalu Indonesia mengesahkan KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 yang menegaskan perubahan paradigma pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada masa depan. Nah, KUHP Nasional ini secara eksplisit merumuskan bahwa tujuan pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada pencegahan kejahatan, melainkan juga pada upaya memasyarakatkan terpidana, lalu memulihkan keseimbangan sosial serta menumbuhkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Lalu tujuan-tujuan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan ini harus dilaksanakan dengan tetap menghormati martabat manusia. Jadi sistem permasyarakatan ini hadir sebagai instrumen utama untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP nasional. Nah, melalui pendekatan pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi sosial, sistem permasyarakatan menempatkan narapidana sebagai manusia yang memiliki potensi untuk berubah dan kembali menjadi anggota masyarakat yang memiliki atau bertanggung jawab. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hubungan antara sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menjadi relevan dan penting, tidak hanya bagi aparat yang bergerak, namun juga bagi masyarakat secara luas. Pemahaman yang komprehensif terhadap hubungan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya sistem pemidanaan yang adil, efektif, dan berkeadilan sosial. Lalu memasuki section kedua, yaitu mengenai konsep tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, yaitu pemidanaan dalam hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting atau instrumen utama untuk negara ya, khususnya guna untuk merespon terjadinya tindak pidana. Nah, secara konseptual, tujuan dari pemidanaan ini tidak pernah bersifat tunggal, melainkan berkembang seiringnya dengan perubahan pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pelakunya. Pada tahap awal perkembangan hukum pidana, pemidanaan ini lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran klasik yang menempatkan hukuman sebagai bentuk pembalasan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh si pelaku tindak pidana itu. Dalam perspektif ini, pelaku tindak pidana dipandang rendah atau dipandang telah melanggar norma hukum dan moral.
sehingga negara berhak menjatuhkan penderitaan yang setimpal sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Nah, seiring waktu muncul tujuan pemidanaan yang bersifat preventif atau sebuah pencegahan lebih tepatnya. Jadi pemidanaan tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga kepada masyarakat luas agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang serupa. Yaitu pencegahan ini terbagi dalam pencegahan umum, yaitu menimbulkan rasa takut bagi masyarakat agar menaati hukum. Yang kedua yaitu pencegahan khusus, yaitu mencegah terpidana mengulangi tindak pidana dalam konteks pidana berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Nah, namun pendekatan pemidanaan yang semata-mata menitik beratkan pada pembalasan dan penjeraan dinilai tidak sepenuhnya efektif dalam menanggulangi kejahatan. Nah, hal ini mendorong berkembangnya tujuan pemidanaan yang lebih berorientasi pada perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku. Pemidanaan dipahami sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahan dan memperbaiki diri. Dengan demikian, pidana ini tidak lagi dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai proses yang memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan sendiri. Nah, dalam perkembangan hukum pidana modern, tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial semakin mendapat perhatian utama. Pelaku tindak pidana dipandang sebagai individu yang dapat dibina dan dikembalikan ke dalam kehidupan masyarakat. Pemidanaan diarahkan untuk membantu terpidana untuk memperoleh kesadaran hukum, keterampilan, serta sikap yang memungkinkan dirinya untuk hidup secara wajar lagi di lingkungan masyarakat. Lalu yang section ketiga ada tujuan dari pemidanaan menurut KUHP nasional. Maaf Pak, sebentar. Yang ketiga tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional yaitu bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menerangkan bahwa perubahan mendasar dalam cara pandang pemidanaan di Indonesia. Berbeda dengan KUHP warisan kolonial yang lebih menekankan aspek pembalasan dan kepastian hukum formal. Nah, KUHP nasional ini secara eksplisit itu merumuskan tujuan pemidanaan yang mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan restoratif, dan juga perlindungan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan dari pasal 51 KUHP nasional yang menegaskan bahwa pemidanaan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana, melainkan juga memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut, lalu memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, yang artinya menumbuhkan rasa penyesalan dan juga membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana. Nah, rumusan tujuan tersebut
menunjukkan bahwa pemidanaan ini diposisikan sebagai sarana untuk mencapai ketertiban sosial yang berkelanjutan, bukan sebagai alat balas dendam negara. Lalu tujuan pencegahan dalam KUHP nasional ini mencakup dimensi pencegahan umum, pencegahan khusus. Nah, untuk pencegahan umum sendiri ini diarahkan untuk memberikan pesan kepada masyarakat bahwa setiap pelanggaran hukum akan mendapat konsekuensi, sehingga mendorong masyarakat untuk menaati hukum. Sementara itu, pencegahan khusus ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari. Nah, pencegahan khusus ini tidak lagi diwujudkan melalui penderitaan semata, melainkan melalui proses pembinaan yang terencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, pencegahan kejahatan menurut KUHP nasional ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif dan edukatif. Nah, tujuan memasyarakatkan terpidana ini menegaskan bahwa pidana harus dijalankan dengan orientasi dan reintegrasi sosial. Terpidana dipandang sebagai bagian dari masyarakat yang untuk sementara waktu dipisahkan, bukan sebagai individu yang harus dikucilkan secara permanen. Oleh karena itu, pemidanaan harus memberikan ruang bagi terpidana untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas kepribadian, serta mengembangkan kemampuan agar dapat kembali hidup secara wajar dan bertanggung jawab di tengah masyarakat. Nah, tujuan ini secara langsung sejalan dengan konsep sistem pemasyarakatan yang menekankan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan sebagai bagian integral dari pelaksanaan pidana. Nah, KUHP nasional ini juga memperluas tujuan pemidanaan ke arah penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat. Jadi, tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian dan ketegangan sosial antara pelaku, korban, dan juga masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan diarahkan untuk berkontribusi pada pemulihan hubungan sosial dan rasa keadilan, baik melalui mekanisme pemidanaan yang proporsional maupun melalui pendekatan restoratif. Dengan pendekatan ini, hukum pidana diharapkan mampu mengembalikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Nah, selain dari itu semua, KUHP nasional ini juga menekankan tujuan pemidanaan untuk menumbuhkan rasa penyesalan dan pembebasan rasa bersalah pada diri terpidana. Tujuan ini mencerminkan pendekatan moral dan psikologis dalam pemidanaan, di mana pidana dipahami sebagai proses refleksi atau pertanggungjawaban pribadi dari terpidana, dan pemidanaan yang efektif bukanlah yang semata-mata untuk menimbulkan penderitaan fisik, tetapi yang mampu mendorong kesadaran pelaku dan kesalahan dan memotivasi perubahan perilaku secara sukarela. Nah, secara keseluruhan, tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pemidanaan yang bersifat restriktif
restitutif menuju pemidanaan yang bersifat humanis, integratif, dan juga berorientasi pada masa depan. Pemidanaan yang tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, melainkan untuk menegakkan hukum dengan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan rumusan tujuan yang komprehensif tersebut, KUHP nasional menempatkan sistem permasyarakatan sebagai elemen atau kunci dalam melaksanakan pemidanaan, karena hanya melalui sistem pemasyarakatan yang efektif tujuan-tujuan pemidanaan tersebut dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik. Lalu section keempat yaitu konsep sistem dari pemasyarakatan itu sendiri. Nah, sistem pemasyarakatan ini merupakan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana yang menempatkan manusia sebagai subjek utama pembinaan, bukan sekedar objek penghukuman. Nah, konsep ini lahir sebagai kritik terhadap sistem kepenjaraan klasik dan berorientasi pada pembalasan dan pengasingan, yang dalam praktiknya seringkali gagal untuk mencegah pengulangan kejahatan. Di Indonesia, sistem pemasyarakatan ini secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mendefinisikan pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali hidup secara wajar sebagai warga negara atau warga masyarakat yang baik dan juga bertanggung jawab. Nah, definisi ini menegaskan bahwa tujuan utama pemasyarakatan adalah perubahan perilaku dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata pelaksanaan pidana penjara. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana disebut sebagai warga binaan pemasyarakatan, suatu istilah yang mencerminkan perubahan secara pandang negara terhadap pelaku tindak pidana. Nah, penyebutan ini memiliki makna filosofi selama menjalani pidana. Jadi warga binaan ini tetap memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati kecuali pembatasan tertentu yang secara sah ditentukan oleh hukum itu sendiri. Nah, prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan seperti pengayoman, kebersamaan, perlakuan, dan pelayanan, pendidikan, pembinaan, serta penghormatan kepada martabat manusia menjadi alasan dalam setiap tahap pelaksanaan pidana. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan melalui berbagai bentuk pembinaan, baik dari pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian ini diarahkan pada penguatan moral, kesadaran hukum, dan juga sikap mental warga binaan agar mampu menyesali perbuatan dan berkomitmen untuk berubah. Sementara itu, pembinaan kemandirian dilakukan untuk melalui pendidikan, kepelatihan, keterampilan, dan kegiatan kerja produktif yang bertujuan untuk membekali warga binaan dengan kemampuan untuk hidup mandiri setelah bebas. Jadi proses pembinaan ini dilaksanakan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan, mulai dari tahap awal pidana hingga tahap integrasi kembali untuk kembali ke masyarakat. Nah, sekian pembahasan atau penjelasan dari saya mengenai hubungan sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional, atau bisa
bisa juga disebut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Mohon maaf bila ada salah kata atau hambatan dalam berbicara. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.